Pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bima Amal Fatahillah, NIM 1I2Q025100002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai multi kriteria analisis, yaitu suatu pendekatan sistematis untuk pengambilan keputusan yang kompleks. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari definisi dan konsep dasar MCA itu sendiri, multi kriteria analisis itu sendiri, kemudian juga ada tujuan dan manfaat utamanya. Lalu di situ nanti kita akan membahas 6 tahapan atau bagaimana step-step dalam pelaksanaan MCA itu sendiri. Adapun juga beberapa metode yang akan saya sebutkan dan mungkin juga nanti akan dijelaskan secara singkat. Ada itu SAW, ada AHP, dan ada TOPSIS. Ketiga ini adalah metode perhitungan yang dapat kita gunakan dalam menentukan multi kriteria analisis nantinya. Kemudian saya akan memberikan juga suatu studi kasus lingkungan atau contoh bagaimana kita menerapkan perhitungan-perhitungan dari MCA ini, serta ada perbandingan dan justifikasi antar metode tersebut. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu apa itu multi kriteria analisis. Multi kriteria analisis adalah metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan untuk memilih alternatif terbaik. Jadi secara kasarnya atau singkatnya, tentu saja kita pernah dihadapkan oleh beberapa pilihan yang semuanya terlihat positif, namun kita bingung atau terdapat kesulitan untuk menentukan bagaimana untuk menentukan pilihan yang terbaik atau yang paling tepat. Jadi multi kriteria analisis ini dapat mengubah keputusan kompleks menjadi analisis matematis yang menghasilkan prioritas berdasarkan bobot dan nilai. Jadi kita akan menentukan bobot dan nilai suatu kriteria untuk menentukan bagaimana mengambil keputusan yang terbaik. Adapun tujuan dan manfaat utama di sini saya bagi menjadi 3, yaitu pertama adalah integrasi aspek, yaitu kita menggabungkan kriteria kuantitatif dan kualitatif dalam suatu kerangka kerja analisis. Jadi kita akan mengidentifikasi suatu pilihan atau alternatif, kita listkan, kita identifikasi bagaimana alternatif tersebut memiliki nilai-nilai kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada juga transparansi, yaitu proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi karena prosesnya sangat terstruktur dan ada alurnya, jadi seluruh proses pengambilan keputusan dapat dipantau dan di mana akan tercatat bagaimana nilai pembuat-buatan itu sendiri. Kemudian terakhir itu menentukan prioritas, yaitu memudahkan menentukan peringkat secara alternatif, secara sistematis dan objektif. Di sini yang dapat disebut sebagai sistematis dan objektif di sini adalah bagaimana nanti hasil dari kriteria tersebut akan terjadi suatu ranking-ranking dengan nilai yang sudah kita tentukan berdasarkan tujuan yang akan kita capai di awal tadi. Adapun ini tahapan yang dapat kita lakukan untuk melakukan multi kriteria analisis, yaitu pertama kita harus mengidentifikasi alternatif. Jadi kita harus identifikasi dulu, kita list, kita tuliskan beberapa alternatif atau pilihan yang dapat kita pilih, yang dapat kita lakukan, dan kemudian ada penentuan kriteria, dan dari alternatif tersebut kita harus mengkaji alternatif tersebut berdasarkan kriteria yang ingin kita capai. Kemudian pemberian bobot, yaitu kriteria tadi akan kita sandingkan dengan alternatif dengan cara pemberian bobot, apakah alternatif A, B, C, D akan memenuhi nilai kriteria tersebut secara maksimal ataupun secara rendah. Nanti akan terjadi pemberian bobot. Kemudian ada penilaian alternatif, yaitu bagaimana setelah dibobot tadi, setiap alternatif akan memiliki nilai-nilai berdasarkan kriteria yang sudah dibobotkan tadi. Kemudian kita akan melakukan agregat nilai untuk membandingkan. Kemudian ada juga terakhir kita lakukan peringkat dan keputusan, yaitu bagaimana setelah terjadi agregat nilai kita akan menentukan nilai tertinggi adalah suatu alternatif yang diprioritaskan untuk segera kita ambil sebagai keputusan. Yang pertama ini adalah metode SAW atau Simple Additive Weighting, atau bahasa Indonesia itu penambahan bobot secara sederhana, yaitu
ini salah satu dari metode perhitungan yang kita lakukan di MCA tadi, yaitu penjumlahan terbobot. Jadi cara kerjanya kita adalah menggunakan normalisasi matriks keputusan, yaitu mengenalikan nilai normalisasi dengan bobot. Ini dapat secara efisien untuk data kuantitatif yang jelas. Jadi ini cara kerjanya sangat sederhana, yaitu kita memberikan bobot pada masing-masing kriteria, kita lakukan normalisasi, menentukan apabila benefit kita tentukan yang maksimal, sedangkan apabila itu cost kita menentukan yang minimal. Jadi itu dianggap sebagai titik normalnya. Nanti nilai lain akan mengikuti titik normal tadi, yaitu normalisasi. Kemudian tinggal dikalikan dengan bobot tersebut, nanti akan terlihat alternatif mana yang memiliki bobot tertinggi. Kemudian ada AHP yang ini sudah pernah kita bahas, yaitu bagaimana AHP ini kita melakukan pendekatan secara hierarkis dengan secara level-level, memecah masalah menjadi hierarki, yaitu seperti tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Ini kita menggunakan dengan cara perbandingan berpasangan, yaitu menentukan bobot secara konsisten, secara logika. Juga ada nanti running testnya, ini sudah pernah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dengan keunggulan menangani unsur subjektivitas dengan sangat baik. Yang ketiga ini adalah metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Jadi di sini ada salah satu lagi metode yang dapat kita lakukan dalam MCA ini, yaitu bagaimana kita menentukan ideal solusinya. Jadi kita dalam konsep TOPSIS ini kita harus menghitung ada solusi ideal positif dan ada solusi ideal negatif. Jadi kita akan menghitung jarak yang terjauh dari negatif dan terpendek dari positif. Bagaimana titik itu adalah titik ideal sebagai acuan kita mengambil keputusan. Di sini secara singkatnya bisa disimpulkan sebagai ideal positif itu memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya, dan ideal negatif adalah sebaliknya, yaitu meminimalkan manfaat dan memaksimalkan biaya. Nanti akan terbentuk grafik juga. Jadi ada kelebihan dan keterbatasan sendiri dari penggunaan MCA ini. Itu secara kelebihan kita fleksibel untuk berbagai jenis data, memperjelas prioritas, dan memfasilitasi partisipasi stakeholder. Kemudian keterbatasan adalah butuh data yang valid, adanya potensi subjektivitas dalam pembobotan, serta komputasi yang rumit jika menggunakan banyak alternatif yang akan membuat perhitungan menjadi sangat kompleks. Nah, jadi kita masuk ke contoh perhitungannya. Secara sederhana kita akan melakukan pemilihan atau program teknologi yang ramah lingkungan di perusahaan PT Z. Jadi ini ada data yang akan kita lakukan. Jadi terdapat 4 alternatif yang ditawarkan dalam PT Z ini, yaitu pertama adalah pemasangan panel surya, kemudian adalah pembuatan IPAL dengan sistem constructed wetlands, yang ketiga adalah transisi penuh cara kendaraan operasional berbasis listrik, yang keempat adalah penerapan program zero waste dan digitalisasi dokumen untuk mengurangi sampah kertas. Nah, dari alternatif tersebut kita akan menggunakan 5 kriteria yang akan menilai alternatif tersebut. Yang pertama adalah biayanya, cost secara kasar. Kemudian ada potensi pengurangan emisi karbon secara 5 tahun ke depan, kita hitung sebagai benefit. Yang ketiga ada dampak terhadap ekosistem lokal atau keanekaragaman hayati, ini juga kita anggap sebagai benefit. Yang keempat ada tingkat konsumsi energi operasional, ini kita hitung sebagai cost. Yang kelima adalah kemudahan pengolahan limbah akhir, ini adalah benefit. Dari 5 ini kita akan membandingkan terhadap 4 alternatif yang sebelumnya tadi. Jadi secara bobot kita akan membagi kriteria tersebut dengan masing-masing. C1 atau biaya implementasi kita hitung sebagai 15%, C2 30%, C3 25%, C4 20%, dan C5 10% dengan total 100%. Di sini nilai tertinggi yaitu pada C2 30%, karena tujuan awalnya adalah mengurangi potensi emisi karbon sebagai prioritas utama, sedangkan yang lain akan mengikuti. Jadi inilah skor yang kita berikan pada matriks pilihan alternatif. Yang pertama di sini ada biaya 80, 50, 95, 30, ini adalah kita anggap sebagai juta.
masing-masing biaya. Di sini mobil listrik paling tinggi, di sini ada reduksinya dengan satuannya masing-masing, tidak perlu di convert. Ini udah ada skornya. Jadi tahap kedua adalah kita lakukan normalisasi. Pada C1 itu kita temukan karena cost kita cari minimalnya yaitu 30. Pada cost pada A4 30. Jadi titik normalnya adalah 30. Jadi yang lain kita akan sama ratakan, kita bagi dia kali bagi, akan berubah angkanya. Yang A4 tetap 1 karena dibagi 30 jadi 1. Ini juga sama. Yang C2 adalah benefit, jadi kita cari nilai maksimalnya yaitu 90 pada A3. Jadi A3 bernilai 1 di sini dan seterusnya sama sampai C5. Ketika benefit kita cari nilai maksimal, ketika cost kita cari nilai minimal. Kemudian ini kita perkalian dengan bobot, kita lakukan secara SAW, simple additive weighting, itu penambahan bobot. Jadi tadi yang ini 0,38 itu hasil normalisasi A1 nya, kita kalikan dengan 0,15 yaitu bobotnya 15%. Ini juga 30, 25. Jadi setelah dikalikan semua kita dapatkan skor A1 panas surya yaitu 0,794, kemudian IPA 0,672, listrik 0,606, dan A4 0,806. Jadi secara skor terlihat tidak terlalu berbeda jauh, tapi di sini kita bisa melihat tertinggi adalah pada A4, yaitu peringkat 1 yaitu A4 program zero waste dengan skor akhir 806, menjadi rekomendasi utama karena efisiensi secara biaya dan kemudahan pengelolaan, memberikan nilai tertinggi dari program ini. Kemudian ada A1, A2 dan A3. A3 dapat terjun ke nomor 4 karena sesuai dengan tujuan, yaitu reduksi emisi tinggi, namun biaya terlalu tinggi dan energi yang dikeluarkan terlalu tinggi sehingga membuat skornya jatuh dibandingkan dari alternatif yang lain. Dari sini kita bisa menilai bagaimana bias terhadap tujuan awal bisa terkalahkan oleh hambatan-hambatan yang dinilai secara objektif, sehingga menentukan ini keputusan pada peringkat 1 yaitu A4 sangat objektif dari hasil pembobotan tadi. Kemudian kita coba bandingkan dengan metode Topsys, yaitu kurang lebih mirip. Jadi ini kita masukkan nilai skornya, kita tentukan apakah itu cost atau benefit, lalu kita beri bobotnya itu persenan tadi di warna biru ini. Kemudian kita buat nilai normalisasinya, kemudian normalisasinya kita kalikan dengan bobot menjadi nilai Y untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi solusi ideal positif kita temukan nilai pada yang kuning, solusi negatif kita temukan pada nilai biru muda ini. Jadi untuk Topsys sendiri kita menentukan nilai terjauh dari matriks normalisasi terbobot ini dengan solusi ideal positif. Positif kita cari yang terdekat, negatif kita cari yang terjauh. Jadi ini kita temukan jarak antara nilai terbobot terhadap solusi ideal positif dan negatif. Nah, setelah ini kita akan menentukan preferensi dengan cara merumuskan ini D minus dibagi D minus ditambah D plus. Jadi nanti ketemu angka ini V1 sampai V4. Jadi itu kan kita membandingkan nilai minus dengan jarak totalnya, yaitu ini 0,6, 0,4, 0,4, 0,5. Jadi kita temukan justru dengan metode Topsys kita menemukan untuk nilai preferensi tertinggi ada pada V1 atau A1, yaitu pemasangan panel surya. Sedangkan pada SAW sendiri ini kita mendapatkan pada nomor solusi kedua, sedangkan V4 di sini mendapatkan nomor 2. Jadi dengan kedua pendapatan yang berbeda ini kita akan menemukan terdapat perbedaan berdasarkan cara menghitungnya dan metode yang kita gunakan. Di sini terlihat jelas pada grafik. Pada Topsys kita
menemukan A1 tertinggi, sedangkan pada SAW kita temukan A4 dengan nilai tertinggi. Ini bisa kita jadikan suatu acuan dalam pengambilan keputusan, atau mungkin nanti bisa kita rata-ratakan atau sesuai dari tergantung dari tujuan atau goals yang akan kita capai. Jadi ini dapat kita pelajari dari sejauh kita berhitung tadi, yaitu SAW ini cocok untuk seleksi awal cepat dengan kriteria jelas dan terukur. Apabila nilai-nilai yang bersifat kuantitatif, sangat dianjurkan untuk menggunakan SAW karena perhitungannya sangat sederhana. Sedangkan pilihan terbaik ini adalah kita akan menyarankan menggunakan AHP, lalu menentukan topsis sebagai penentuan peringkat akhir. Jadi kita lakukan secara bertahap, secara bertingkat untuk menentukan keputusan akhir. Jadi tidak hanya menggunakan salah satu metode perhitungan. Jadi dalam isu lingkungan, subjektivitas pakar AHP sangat krusial untuk mencegah degradasi ekosistem. Jadi akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan kita lakukan, akan mempengaruhi dari kualitas lingkungan perusahaan yang atau emisi yang kita hasilkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mari kita lanjutkan sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.